Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikan OnCloud dengan menggunakan SAM sebagai localhost dan NGORK sebagai penyalur internet agar bisa pengguna mengakses melalui internet dengan OnCloud. Oke. Pertama-tama yang kita lakukan adalah dengan membuka SAM terlebih dahulu, lalu Apache dinyalakan, dan MySQL-nya kita nyalakan. Oke, di sini sudah saya nyalakan. Setelah sudah, kita akan download file yang namanya OnCloud ya. Download. Kalian dapat cari di Google dengan kata kunci download OnCloud saja, sudah bisa. Lalu pilih yang older version, kalian klik. Lalu kalian cukup scroll saja di bawah, ini merupakan versi-versi yang dapat kalian gunakan. Namun untuk kali ini saya akan menggunakan versi yang 7.0.15. Nah, selanjutnya eh, kalian ketika sudah download, maka kalian taruh file OnCloud tersebut di SAM htdocs ya. Ini dia file OnCloud. Jika sudah, maka kalian dapat membuat database-nya, database OnCloud ya di phpMyAdmin. Ini database-nya. Kalian bisa membuat database baru dengan klik new, lalu nanti namain OnCloud dan langsung create ya. Di sini saya sudah membuat database OnCloud. Setelah sudah, ini kita coba ya dengan menggunakan localhost apakah bisa. Kita ketik localhost slice OnCloud, kita enter. Nah, ini merupakan tampilan OnCloud uh, dengan menggunakan localhost. Ini tidak bisa digunakan oleh pengguna lain karena kita cuma bisa di satu komputer saja, jaringan lokal namanya. Ini kita membuat database kita sendiri untuk sebagai admin. Oke, setelah sudah kita buat nama basis datanya. Basis datanya ini kita namain root. Nama basis datanya OnCloud. Lalu localhost-nya tetap ya. Kita selesaikan saja. Oh iya, kita eh, oh iya untuk apa namanya ini ya, Raja, passwordnya admin, eh, nama ininya, nama pengguna basis datanya root, nama basis datanya OnCloud. Bentar, ini untuk passwordnya terlalu singkat. Nah, oke, admin saja deh. Admin 12345. Kok masih bisa? Rajab Labib. Oke, tunggu lagi loading. Dan ya, ini adalah tampilan dari OnCloud yang kita buat. Jadi yang OnCloud kita buat adalah admin ya. Di sini admin bisa yang namanya eh, membuat membuat pengguna-pengguna yang lain. Misalnya kita buat yang namanya Rajab ya. Rajab dengan password 12345.
kita buat dia menjadi admin. Oke, kita buat dan nih, ini dia adalah adminnya ya. Lalu kita bisa sebagai admin kita bisa mengatur kuota penyimpanan pengguna atau admin lainnya. Misalnya kita bataskan 5 giga. Kita buat lagi ya, misalnya buat pengguna selain admin. Misalnya kita kasih nama Faisal dengan kata sandi 1 sampai 5. Kita tambahkan grup yang lain, misalkan karyawan. Kita buat, dan ya, di sini tertulis Faisal dengan nama lengkap Faisal, kata sandinya ada, status grupnya itu dia karyawan dan kuotanya masih baku ya, kita atur 1 giga saja. Di sini terdapat eh, siapa saja yang sudah membuat akun ya. Di sini status karyawannya masih 1 orang, adminnya 2 orang. Ini untuk eh, adminnya ya. Misalkan kita logout dengan eh, login lagi sebagai Faisal yang jadi karyawan tadi. Oke, kita akan melihat perbedaannya antara admin dengan karyawan. Ya, di karyawan ini kita tidak bisa melihat pengguna lainnya ya, cukup pribadi saja. Tuh, ini bisa mengganti kata sandi, bisa mengganti nama lengkap, menambahkan email, dan menambahkan foto profil. Untuk statusnya tadi kita kan sudah dari admin kita membataskan Faisal ini karyawan sebagai karyawan ya. Batasan kuota penyimpanannya itu 1 giga ya. Jadi tidak bisa mengunggah lebih dari 1 giga. Untuk aplikasinya sendiri dia hanya hanya disediakan oleh admin 6 fitur saja. Ada kontak, dokumen, kegiatan, kalender, gambar, dan berkas. Kita lihat ke berkas. Oke. Untuk berkasnya sendiri kita contoh ya saja ya. Kita mengunggah folder laporan akhir ya. Lalu kita bagikan ke admin. Ya, di sini sudah ada admin grup. Kita unggah saja tuh. Kita unggah admin. Lalu di sini kita lihat kegiatan akhir kita tuh apa saja. Ya, kita di sini dapat melihat kita sudah hari ini mengupload laporan akhir. Kita bisa melihat kita sudah membuat laporan akhir atau membagikan ya. Kita lihat balik lagi ke berkas. Ini sudah dibagikan ya ke admin ya, ke admin. Lalu kita juga bisa bagi lagi ke karyawan. Ya, jadi karyawan lain bisa melihat apa yang kita share ya. Coba kita logout, kita login dengan admin ya. Kita login menjadi admin. eh, admin. Oke, kita login lagi sebagai admin. Nah, di sini sudah terlihat nih apa yang tadi kita download sebagai karyawan. Kita dapat melihat nih dia udah, oh, siapa yang nge-share ya itu Faisal. Oke.
Kita juga bisa menambahkan fitur-fitur lain seperti full text search, dokumen, delete files, share files, text editor ya. Ini apa kelebihan dari fitur adminnya sendiri lah. Oke, di sini admin dapat mengubah ukuran pengubahan maksimum. Di sini maksimumnya 2 GB. Dari yang 500 GB kita ubah ke 1,5 GB ya. Coba kita simpan. Oke, sudah ya 1,5 GB ya. Oke, ini adalah cara bagaimana kita login menggunakan localhost. Ini belum memakai NGORK ya. Coba kita login dengan menggunakan NGORK. Kita login, oh ya, kita buka dulu ya, apa yang kita download tadi NGORK-nya. Kita buka NGORK. Oh ya, jika kalian belum mempunyai akun NGORK, silakan login saja di NGORK nih. Nih, ngork.com, lalu login menggunakan akun email. Setelah itu download for Windows ya, atau sesuai dengan perangkat yang kalian gunakan. Bisa macOS, Linux, FreeBSD, dan Windows. Untuk kali ini saya menggunakan Windows. Lalu untuk mengaktifkannya, kita tadi buka NGORK-nya dulu. Lalu ketik ngork.exe spasi. Nah, kita akan mengcopy paste token yang sudah disediakan dari NGORK-nya. Ini adalah tokennya. Jadi setiap akun NGORK itu disediakan token yang berbeda-beda dan sifatnya itu sementara. Oke, kita paste. Nah, di sini tertulis auto token save to configuration file. Jadi token ini sudah disimpan untuk mengkonfigurasi melalui data C ya. Melalui NGORK-nya. Untuk melihat statusnya kita cukup ngetik ngork.exe spasi http spasi 80 lalu enter. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini ya. Di sini akan terlihat status sesinya itu online, akunnya itu benar ya, akun Ngorka kita. Nah, versinya 3.3.1, lalu kita akan copy web interface-nya ya. Kita copy web interface-nya di sini. Nah, di sini akan terlihat link uh, link dari NGORK-nya untuk dilanjutkan ke sini. Nah, kita akan copy domainnya ya. Kita copy domain ini. Jadi kekurangan NGORK-nya ini adalah di domainnya. Setiap kita tutup SAM atau NGORK-nya, kita menonaktifkan semuanya, maka domainnya itu berubah-ubah. Jadi itu kekurangan dari NGORK-nya. Untuk lebih amannya, sebenarnya bisa melalui Ubuntu untuk menginstal OnCloud-nya. Di situ tidak akan berubah-ubah domainnya. Oke. Selanjutnya kita copy lalu kita buka yang namanya folder OnCloud di SAM ya. SAM htdocs OnCloud. Kita buka config. Kita buka config lalu kita tambahkan di sini yang tadi kita copy ya. Yang tadi kita copy di sini. Oke. Ya, di sini ya. Lalu save. Coba kita tes lagi. Kita tes lagi. Ini kan masih dashboard. Kita ganti menjadi OnCloud. Enter. Dan ya, bisa. Ini merupakan tampilan apa dari berbeda ya. Tadi kan menggunakan localhost. Nih, kita yang menggunakan localhost tuh yang ini. Ini adalah tampilan dari kalau kita menggunakan localhost. Ya, berbeda aja. Ini localhost dan yang ini
menggunakan Anchor. Untuk localhost kita cukup bisa cuman di lokal saja. Nah, untuk yang pakai Anchor, di sini kita bisa sharing-sharing ke orang lain melalui internet. Untuk nama penggunanya masih sama yang kita buat tadi ya. Misalnya kita tadi buat karyawan, kita buat kita tadi buat karyawan ya di tadi database tadi Faisal dengan kata sandi 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tadi kita sempat upload yang namanya laporan akhir. Apakah di sini ada? Ya, ada ya. Tetap sama. Oke. Ini sudah berhasil. Nah, ini perbedaannya cukup terlihat ya untuk para karyawan dengan adminnya di sini cuma 3 fitur doang, bantuan dan pribadi dan logout. Oke, kita coba login dengan menggunakan admin ya. Tadi kita login pakai admin. Kita isi passwordnya. Oke, ya kita sudah login sebagai admin ya. Nah, coba kita tuh lihat fitur-fiturnya ada pribadi, pengguna, admin, dan bantuan. Di sini cukup banyak ya. Kita bisa membuat lagi. Kita bisa membuat lagi, misalkan kita taruh karyawan lagi, namanya Sita. 1 sampai 5, kita taruh dia di karyawan. Kita buat. Ya, kita lihat tuh. Sudah menambah 2 ya karyawannya. Dia juga bisa login. Kita coba login lagi ke Sita ya, ke baru yang kita buat tadi. Kita login dan yap, berhasil. Kita lihat apakah ada file yang tadi di-share oleh Faisal. Ya, sudah ada ya. Tuh, ternama Faisal. Oke, mungkin cukup itu saja yang saya jelaskan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.